menghadap ke Pak Taufik menjelaskan garam, gitu ya, menjelaskan soal garam. Jadi kita ketemu lagi di tempatnya dengan Pak Taufik juga, Kang Taufik juga sama, gitu ya. Waktu saya di garam pernah saya minta tolong, sekarang ketemu waktu kuliah dulu, ya ini mungkin saya pernah tidur di rumahnya Kang Taufik, gitu ya, bareng Pak Tata, rektor, gitu ya, rektor tidur, kami survei untuk pembangkit mikrohidro dan pompa hidro. Jadi diantar sama Kang Taufik sama 90-an, Kang Taufik 86, Pak Tata 88, saya 90, gitu ya. Jadi sejarah panjang. Jadi kalau itu hanya berputar aja. Nah kalau sekarang menjawab pertanyaan Prof. Misri, jadi peta jalan Inalum, jadi Inalum itu sudah terlalu lama tidak berkembang sejak zaman PMA sampai jadi BUMN tahun 2013 stagnan. Kemudian setelah itu baru kita mulai berkembang. Jadi slide-nya kalau dipasang yang dari Inalum, jadi dipasang. Sekarang Inalum itu berusaha mengembangkan di Mempawah, Kalimantan Barat. Mengapa? Karena resource boksit di dunia ini sebagian besar berada di wilayah Katulistiwa. Sedangkan pengguna terbesar itu sebenarnya negara-negara yang tidak punya resource substitusi terhadap kayu dan sebagainya. Ya. Jadi kalau di Eropa di mana-mana konsumsi per kapita itu sudah 24 kg per kapita per tahun. Di Indonesia itu masih 1,5 untuk penggunaan aluminium. Sehingga Inalum akan mengembangkan di Mempawah itu dari boksit menjadi alumina, kemudian menjadi aluminium. Kalau hilirisasi sebenarnya Inalum itu hulunisasi, bukan hilirisasi. Kenapa? Antam memproduksi boksit dikirim ke PT Borneo Alumina. Borneo Alumina ini adalah anak bersama antara Inalum 60%, kemudian Antam 40%. Produksinya sekarang 1 juta ton per tahun, kemudian dikirim ke Kuala Tanjung 550.000 ton per tahun, yang 450 masih diekspor. Kemudian pada saat nanti kita membangun smelter 2 dan smelter grade alumina kedua, maka produksi PT BAI alumina menjadi 2 juta ton dan 1,8 akan kita pakai sendiri. 1,8 juta akan kita pakai sendiri. Nah sekarang kalau kita lihat ada Esgar fase 1 smelter grade alumina. Jadi alumina itu ada chemical grade, ada smelter grade. Di kami di Main ID, Bapak Ibu, Inalum itu satu-satunya yang berbeda. Ya. Kalau semuanya itu IUP, rezimnya itu Kementerian SDM, Inalum satu-satunya yang IUI. Kami adalah manufacturing, berbeda. Ya. Satu-satunya yang berbeda adalah Inalum. Sehingga Inalum itu sudah di tengah ke belakang, agak ke hilir. Ya. Next slide mungkin bisa kelihatan bahwa Inalum itu sudah di hilir. Kalau the entire journey. Once mined, the bauxite is transported to the smelter-grade aluminum refinery, where it undergoes extraction to next slide. Jadi Inalum itu satu-satunya yang berada di hilir sebenarnya di Main ID Group. Di Main ID Group, kalau di ujung itu ada Antam, di kiri, di hulu, kemudian alumina, baru Inalum di midstream ke belakang. Ya. Kalau hilir lagi, itu sudah secondary aluminium. Secondary aluminium itu apa? 50% recycle, 50% primer. Inalum memproduksi aluminium primer. Jadi ke depan, Bapak Ibu semua, Inalum akan memproduksi dari 275.000 ton menjadi 900.000 ton. Dan kita akan berusaha mencapai produksi alumina 2 juta ton dan semuanya dipakai. Kebutuhan nasional kita itu masih kecil, Pak. Hanya kira-kira 400 sampai 450.000 ton. Masih ada kebutuhan aluminium Indonesia itu karena konsumsi kita hanya 1 sampai 1,5. Ya. Kenapa? Karena bahan bangunan masih banyak pakai kayu.
Kemudian investasi sektor listrik agak turun gitu ya. Kabel tegangan tinggi itu pakai wire aluminium. Sekarang pemakaian bilet itu turun drastis. Saya kurang tahu karena mungkin PLN tidak membangun jaringan tegangan tinggi banyak-banyak seperti itu. Turun gitu ya. Pemakaian aluminium untuk wire gitu ya, untuk kabel. Berarti masih dominasi infrastruktur dan pangan. Sebagian besar di bahan bangunan. Jadi Inalum itu pangsa pasarnya 46 sampai 48%. Impornya besar. Ya, impor besar. Kenapa? Seperti tadi dijelaskan oleh Kang Taufik tadi, impor itu B masuknya 0. Sedangkan kalau beli dari Inalum PPN-nya kena. Ya. Produsen dalam negeri, extrusion, wire dan sebagainya, kalau membeli dari Inalum kena PPN. Tapi kalau impor itu 0 semuanya. Jadi Inalum itu mengekspor banyak, tapi juga Indonesia mengimpor banyak. Inilah problemnya sebenarnya. Oke, kalau gitu apakah itu sekaligus harapan ada pemerintah atau apakah itu tantangan sendiri atau bagaimana? Ya memang inilah tantangannya. Kalau kita ingin memperbesar, apalagi sekarang kapasitas produksi aluminium di dalam negeri itu dari semula hanya Inalum yang 275.000 ton per tahun, ada banyak smelter China, Huajin, kemudian apa itu ya, banyak itu akan mencapai 4,5 sampai 5 juta ton dalam 5 tahun ke depan. Ya. Jadi Inalum dari dominan menjadi banyak pesaingnya. Kalau dalam negeri pasarnya tidak dibangun, maka akan berlomba-lomba ke ekspor. Dan sebenarnya yang minta alumina itu banyak. Yang minta alumina itu banyak. Rusia itu datang minta 2 juta ton per tahun. Tajikistan minta 2 juta. Kenapa? Karena sumber bausitnya di sini memang. Mereka nggak punya, tapi mereka punya listrik murah. Ya. Mereka listrik murah. Di Tajikistan itu mungkin hanya 2 sen, 3 sen. Ya, karena PLTA. Sumbernya di Indonesia mau ekspansi smelter, harga listriknya kalau saya ngomong dengan PLN import diminta. Ya. Import itu kan 6,4, 6,7 sen gitu ya. Padahal kalau Inalum bikin sendiri dari PLTA ya jauh di bawah itu gitu ya. Jauh di bawah itu. Makanya ada di sana Asahan 1 dan Asahan 3. Kami masih meniku ke PLN kalau boleh dipakai di Inalum. Sehari-hari kan tidak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, SDM, teknis tuh, seperti khususnya ya teknis. Kita kekurangan nggak sih Pak? Sangat kekurangan. Ya. Di Manedi Group itu relatif orang teknik kimia sedikit sekali. Kalau kita nggak ada. Padahal refinery, meskipun di SDM itu terminologinya semua smelter, refinery, mau leaching, mau smelter ya smelter semua. Jadi kelihatannya cukup besar, tantangannya besar, juga kebutuhan secara SDM juga cukup besar juga. Besar sekali. Tekanan pasar juga cukup besar juga ya. SDM terutama teknik kimia. Kenapa? Proses alumina itu kan proses kimia. Ya. Kalau smelter dan sebagainya banyak metalurgis, dari tambang ke metalurgis gitu ya, paling ke tambang mesin, elektro. Tapi begitu kita masuk alumina itu prosesnya proses kimia. Fire proses, nanti ada kalsinasi. Kalau nanti Bukit Asam cerita gasifikasi, di proses alumina itu ada gasifikasinya. Cuma bedanya gasifikasinya itu memproduksi CO sehingga pakai miskin oksigen supaya CO-nya ada hasil ya, untuk membakar aluminium hidroksida menjadi aluminium oksida gitu ya. Sehingga bukan sesuatu yang aneh gitu kalau gasifikasi batubara. Kami sudah melakukan di Mempawah. Terima kasih. Kita beri sambutan kepada Pak Alin.